Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Kedua, struktur kepribadian menurut psikodinamika. Ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Keempat, ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Jadi pada hakikatnya manusia terbentuk dari kepribadian. Ya, jadi kepribadian ini adalah ciri, karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang memang khas, dikaitkan dengan diri kita. Jadi dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya bentukan dari keluarga pada masa kecil dan juga bawaan-bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Jadi itu adalah hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua, ada struktur kepribadian menurut psikodinamika. Jadi di sini menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Jadi Sigmund Freud ini menganalogikan ketiga elemen tersebut seperti bongkahan es, di mana seperti pada gambar tersebut terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari seluruh elemen, padahal di dalam masih ada banyak lagi yang di dalam yang belum kita lihat. Jadi struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 elemen tadi, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama itu ada id. Id merupakan satu-satunya komponen kepribadian yang ada sejak lahir. Jadi id ini adalah bawaan sejak lahir. Jadi di mana id ini adalah sumber dari segala energi psikis. Jadi saat manusia dilahirkan, id di sini disebut berisi tentang semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, influx, dan drivers. Jadi id ini beroperasi atau bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau kenikmatan. Jadi id ini hanya melakukan sesuatu yang hanya ingin memuaskan dirinya gitu, yang ingin melakukan segala kesenangan atau kenikmatan yang membuat dirinya puas. Jadi id ini dia menghindari segala sesuatu yang rasanya sakit, yang menyakitkan. Dia tidak melakukan segala sesuatu yang bisa membuat dirinya itu tersakiti. Jadi dia ini melakukan segala yang sesuatu yang membuat dirinya seperti kenikmatan. Jadi id ini diartikan sebagai nafsu atau dorongan-dorongan kenikmatan yang harus dipuaskan, yang bersifat alamiah pada manusia. Berarti id ini adalah itu sifatnya kenikmatan tadi yang harus dipuaskan, yang bersifat alami. Berarti dia itu dari dalam diri. Contohnya seperti ini. Ketika contohnya adalah saya ketika saya lapar, saya pastinya makan, saya ingin makan. Nah itu adalah salah satu dorongan dari id. Kedua ada ego. Jadi ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. Jadi di sini ego ini dia berperan sebagai eksekutif, di mana ego ini yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Jadi ego ini adalah jembatan penghubung antara id dan superego dan dunia luar. Dia ini adalah jembatan antara id dan superego. Jadi id ini adalah penengah antara insting dengan dunia luar, dengan menilai realita. Jadi dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Jadi prinsip kerja
eh, ego ini menganut prinsip kerja realitas. Jadi dia hanya kepada yang kenyataan. Dia berpatokan pada yang nyata. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya ingin makan, saya ini lapar dan saya ingin makan, itu dorongan dari id tadi. Dan ego ini dia itu prinsip kerjanya pada realita, dan pada kenyataannya tidak ada yang bisa dimakan di dalam rumah saya. Nah, jadi itu adalah contoh ego. Jadi ego dapat dianalogikan sebagai kemampuan otak atau akal yang membimbing manusia untuk mencari jalan keluar terhadap masalah melalui penalarannya. Jadi ketika saya ingin makan dan tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Jadi ego memiliki jalan keluar. Saya bisa memasak sendiri dan bisa jalan keluar untuk mencari makan. Nah, itu adalah jalan keluar dari ego. Jadi super ego. Di super ego sebagai norma, aturan agama, norma sosial, super ego adalah bagian moral dan kepribadian manusia. Karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Jadi di sini ego ini tugasnya adalah memfilter apa yang dilakukan oleh ego. Contohnya seperti ini. Seperti tadi, saya ingin makan dan ternyata tidak ada yang bisa dimakan di rumah, dan salah satunya adalah saya ingin makan memasak sendiri atau mencari jajan di luar. Nah, bagaimana saya bisa memasak sendiri? Contohnya, jika saya ingin memasak sendiri, saya meminta sayur kepada orang atau di kebun orang, atau saya pergi jajan keluar dan meminta uang orang tua. Nah, jadi di sini adalah tugas ego. Dia memfilter apakah dorongan ego ini sesuai dengan norma yang berada di masyarakat setempat, yang berlaku di daerah setempat. Jadi lanjut yang ketiga. Di sini super ego itu bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Ya, jadi lanjut ke materi yang ketiga, itu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Jadi pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Jadi pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah dia mampu menyelaraskan antara id, ego, dan super ego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukan secara irasional. Jadi ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah ego bersifat secara realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, 3 mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Jadi contohnya seperti ini. Saya mengungkapkan suatu kejujuran kepada teman saya tentang sifatnya dia yang tidak sengaja menyakiti hatinya, dan saya ego saya bersifat secara realistis, jadi saya tidak merasa bersalah. Kenyataannya kan seperti itu gitu, dan saya tidak merasa bersalah seperti itu. Jadi kedua adalah pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Jadi seseorang dikaitkan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan super ego. Jadi terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa mendatang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis. Jadi diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya itu berfungsi tidak efektif. Jadi contohnya, saya tidak sengaja mengungkapkan kebenaran kepada teman saya jujur tentang perilakunya dia, yang tidak sengaja membuatnya sakit hati, sehingga saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah terus gara-gara aku dia seperti itu gitu. Gara-gara aku dia tersakiti. Apakah pertemanan kami akan
baik-baik saja gitu, dan saya merasa bersalah tentang hal itu dan dinamakan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Jadi materi yang keempat adalah hakikat konseling menurut psikoanalisa. Jadi secara umum konseling itu adalah mengubah perilaku, itu secara umumnya hakikat konseling. Dia ingin mengubah perilaku, ya memang begitu. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi moderator antara id dan superego. Jadi konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses redukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.